Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Bersaing dengan Teknologi dan Informasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Muhammad Rizky Oktaviaji dengan NIM 200301094. Kemudian kedua, Muhammad Thorik Amrillah dengan NIM 200301104. Dan yang ketiga, Ahmad Thorik Fanani dengan NIM 200301117. Dalam presentasi kali ini kita ada 4 materi. Materi yang pertama yakni 1. Definisi teknologi informasi. Kedua, tantangan sistem informasi manajemen. Ketiga, karakteristik bisnis. Dan yang keempat adalah strategi bersaing. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yakni definisi teknologi informasi. Secara jelas menunjukkan bahwa teknologi itu berkaitan erat dengan masalah means and method untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sebaliknya, teknologi yang berupa perangkat lunak dalam bentuk kemampuan yang tertanam dalam diri manusia, lembaga, dan ilmu atau bisa disebut dengan body of knowledge, tidak mungkin dibeli, melainkan dikembangkan secara sistematik dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan mengacu pada tata nilai dari dalam negeri sendiri. Oleh karena itu, teknologi dapat dipandang sebagai kemampuan manusia yang mencakup 1. Teknologi yang terkandung dalam mesin, peralatan, dan produk objek embodied technology. Kemudian yang kedua, teknologi yang terkandung dalam diri manusia seperti pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan, yakni human embodied technology. Ketiga, teknologi yang terkandung dalam organisasi dan manajemen, yakni organization embodied technology. Kemudian yang keempat adalah teknologi yang terkandung dalam dokumen embodied technology. Sedangkan secara formal, teknologi informasi didefinisikan sebagai alat yang didasarkan pada komputer yang orang gunakan untuk bekerja dengan informasi dan mendukung informasi dan kebutuhan proses informasi bagi organisasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Oktaviaji dengan NIM 200301194. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem informasi di dalam bisnis. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Dan di sistem informasi tersebut terdapat 3 aktivitas. Yang pertama adalah input, yaitu merekam atau mengumpulkan data mentah dari dalam maupun luar organisasi. Yang kedua adalah processing, yaitu mengubah data input mentah menjadi bentuk yang berarti. Yang ketiga adalah output, yaitu mengirimkan informasi yang telah diproses tersebut ke orang-orang atau kepada aktivitas yang menggunakan informasi tersebut. Oke, selanjutnya mengenai tantangan sistem informasi dan manajemen. Jadi, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang sangat penting untuk bekerja dengan informasi dan mendukung informasi dan kebutuhan perusahaan dalam memproses informasi. Tapi, juga harus disadari bahwa keberhasilan teknologi informasi juga bergantung kepada perencanaan yang baik, pengembangan manajemen, dan penggunaan teknologi informasi dengan 2 kunci utama, yaitu manusia dan informasi. Sistem informasi manajemen yang meliputi mengenai perencanaan, pengembangan manajemen, dan menggunakan alat-alat teknologi informasi untuk membantu manusia bekerja dengan informasi. Selanjutnya yaitu adapun 3 aspek tantangan sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah apa yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, momentum nilai pelanggan. Dan yang ketiga adalah peranan teknologi informasi.
Seperti itu. Karakteristik dalam berbisnis saat ini. Untuk mempersiapkan diri memasuki perubahan zaman yang secepat ini, perubahan yang terus-menerus dan lingkungan bisnis yang menyenangkan, sebaiknya Anda perlu memahami pemikiran baru dalam berbisnis. Untuk melakukan itu, kita lihat beberapa faktor yang sangat penting yang membentuk bisnis saat ini dan banyaknya perubahan terjadi sebagai akibat dari faktor-faktor ini. Termasuk ada beberapa faktor, yaitu globalisasi, persaingan, informasi sebagai kunci utama, tempat kerja yang tepat atau virtual workplace, dan telecommuting, electronic commerce, pekerja berilmu pengetahuan atau knowledge worker. Terus strategi persaingan melalui teknologi informasi. Perencanaan strategi adalah proses manajerial pengendalian serta pengaturan sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasaran organisasi, modal dasar dan kesempatan berusaha dapat serasi. Dalam rangka perencanaan strategi, maka perusahaan harus menentukan tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, ada 3 hal yang utama harus menjadi perhatian perusahaan agar tetap hidup dan berhasil dalam suatu perubahan lingkungan, yakni yang pertama, kesesuaian organisasi dengan lingkungan, yang kedua, perubahan lingkungan, dan yang ketiga adalah adaptasi organisasi. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Atas segala kesalahan baik kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.